Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 30 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 berjudul Paulus dibutakan supaya ia melihat Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di sekolah-sekolah militer di Mesir, Musa diajari hukum kekerasan, dan begitu kuat ajaran ini melekat pada tabiatnya sehingga ia memerlukan 40 tahun untuk melayakkan dia menjadi pemimpin bangsa Israel dengan hukum kasih. Pelajaran yang sama harus dipelajari Paulus. Di gerbang Damaskus, penglihatan orang yang disalibkan itu mengubah seluruh jalan hidupnya. Si penganiaya menjadi seorang murid, sang guru menjadi pelajar. Hari-hari kegelapan yang dilewati dalam kesunyian di Damaskus sama dengan bertahun-tahun dalam pengalamannya. Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya, dan Kristus adalah gurunya. Bagi dia, kesunyian alam juga menjadi sekolahnya. Ia pergi ke padang gurun Arab untuk mempelajari kitab suci dan belajar tentang Allah. Ia mengosongkan jiwanya dari prasangka dan tradisi yang telah membentuk hidupnya dan menerima pengajaran dari sumber kebenaran. Kehidupannya setelah itu diilhami oleh satu prinsip pengorbanan diri, yakni pelajaran kasih. Aku berutang, katanya, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sementara ia memiliki karunia kecerdasan yang tinggi, kehidupan Rasul Paulus menunjukkan kuasa hikmat yang jarang terlihat. Prinsip-prinsip yang sangat penting, yakni prinsip-prinsip yang sama sekali tidak terjangkau oleh pemikir-pemikir terbesar dewasa ini, dibentangkan dalam pengajaran-pengajarannya dan diteladankan dalam hidupnya. Ia memiliki hikmat paling besar yang memberi pandangan tajam dan hati yang bersimpati, yang membawa manusia berhubungan baik dengan banyak orang dan menyanggupkan dia untuk membangun sifat mereka yang lebih baik, serta mengilhami mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Kalau kami dimaki, katanya, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yohanes menuliskan ayat berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berbunyi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berdasarkan ayat ini, kaum Trinitas mengajarkan bahwa ada oknum yang disebut Allah Roh, sebab oknum tersebut mengajar. Dan Allah Roh ini menurut kaum Trinitas bukanlah Yesus dan bukanlah Bapa.
Namun perhatikan siapa yang mengajar Paulus. Menjadi putra dan putri Allah halaman 99 paragraf 2 yang berkata, Perjanjian lama yang ditanamkan dalam ingatannya adalah pelajarannya dan Kristus adalah gurunya. Paulus diajar di padang gurun Arab oleh Yesus yang adalah kebenaran. Nah, katanya kaum Trinitas, oknum Allah Rohlah yang menjadi guru setelah Yesus kembali ke surga. Namun mengapa kesaksian Yesus yaitu roh nubuat menyatakan bahwa Yesuslah yang mengajar Paulus? Ini artinya Roh Kudus yang dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 26 adalah rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Apa buktinya? Perhatikan ayat inti renungan hari ini berkata dalam Kisah 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias berkata kepada Saulus bahwa yang menyuruh dia untuk bertemu dengan Saulus adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Bukankah Yesus sudah kembali ke surga? Lalu bagaimana Yesus datang kepada Ananias? Melalui kehadiran rohnya. Lalu Ananias berkata bahwa dia disuruh Yesus untuk menumpangkan tangan kepada Saulus, agar Saulus dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Kita buka buku Kisah Para Rasul, halaman 183 paragraf 1, menjelaskan. Paulus dan Silas mempunyai roh Kristus dan bukanlah roh pembalasan dendam. Hati mereka diisi dengan kasih juru selamat, tidak mempunyai tempat untuk kebencian terhadap penganiaya-penganiaya mereka. Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudusnya Kristus, atau disebut juga Roh Kristus. Itu sebabnya hati mereka dipenuhi dengan kasih Yesus. Meski dianiaya, mereka tidak membenci penganiaya mereka. Kemudian dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 171, paragraf 2, berkata, Paulus ingin kita membedakan antara kasih yang murni dan tidak mementingkan diri, yang didorong oleh Roh Kristus, dan kepura-puraan yang tidak berarti dan menipu yang melimpah di dunia ini. Roh Kristuslah yang Paulus inginkan untuk kita, agar kita dapat membedakan antara kasih yang murni dan tidak mementingkan diri, dan kepura-puraan serta menipu yang melimpah di dunia ini. Sebab memang Roh Kristuslah yang memenuhi hati Paulus. Lalu, Kisah Para Rasul halaman 102 paragraf 1 berkata, Saulus dibawa langsung ke hadirat Kristus. Dalam perjalanan menuju Damaskus, Saulus bertemu dengan Yesus langsung dan dalam hadirat Yesus. Paulus bukan bertemu dengan Allah Roh dan bukan dalam hadirat Allah Roh, tetapi dalam hadirat Yesus itu sendiri. Perhatikan kutipan berikut yang Nyonya White tulis dalam menggambarkan perkataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Signs of the Times, Maret 23, tahun 1888, paragraf 5, memberikan penjelasan. Tinggallah dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus, kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya. Di mana ada persatuan ini, pekerjaan baik akan muncul. Kehidupan pokok anggur akan memanifestasikan dirinya dalam buah harum pada ranting-rantingnya. Pasukan kasih karunia Kristus yang terus-menerus akan memberkati Anda dan membuat Anda menjadi berkat sampai Anda dapat berkata bersama Paulus, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang Paulus alami. Kristus hidup dalam diri Paulus dengan menerima kehadiran Roh Kristus secara terus-menerus. Paulus dipenuhi dengan Roh Kristus. Tidak heran Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21,
karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dalam Filipi 3 ayat 8, Paulus menekankan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sebelumnya, Paulus andalkan pencapaian dirinya, mengandalkan latar belakang dirinya, dan kebenaran dirinya. Tetapi itu semua sampah saat Paulus bertemu dengan Yesus. Itu semua sampah saat Paulus melihat Yesus. Bagaimana dengan kita? Banyak yang masih buta dan belum melihat Yesus. Nah, yang ngerinya, banyak dari umat Allah yang menikmati kebutaan mereka dan puas dengan kehadiran Allah Roh, yang bukan guru, yang bukan kebenaran, dan yang bukan kehidupan. Yesuslah yang guru, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan. Sebagai penutup, mari kita baca ayat-ayat berikut yang merupakan kesaksian Paulus. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini banyak yang sudah hafal. Banyak juga yang sudah tahu bahwa Dia dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Tapi adakah banyak yang telah melihat bahwa Yesuslah yang benar-benar hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya sendiri yang memberi kekuatan kepada kita? Banyak yang belum melihat. Kemudian, Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Bagaimana kasih Kristus hadir dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh-Nya Kristus yang kudus. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus tersebut bila Roh Kristus diam dalam hati kita. Maka, pengalaman Paulus menjadi bagian hidup kita. Paulus, Yesus gunakan untuk menjadi juru kabar kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Di Ellen G. White, 1888 material halaman 70 paragraf 2, berkata, jika kita memiliki Roh Kristus di dalam hati kita, kita akan memiliki beban bagi jiwa-jiwa yang binasa di sekitar kita, seperti yang dimiliki Paulus. Puji Tuhan atas kebenaran ini. Semoga kita tidak perlu dibutakan supaya dapat melihat Kristus. Tetapi, kalau memang harus dibutakan sebagaimana Paulus supaya dapat melihat Kristus adalah lebih baik karena itu demi keselamatan kita. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus sebagaimana Paulus, dan kita menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada sebagaimana Paulus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kisah singkat mengenai Paulus yang harus dibutakan terlebih dahulu supaya ia dapat melihat Kristus. Pengalaman ini kiranya menjadi bagian kami ya Bapa, agar masing-masing kami boleh menjadi alat-Mu, boleh diubahkan menjadi manusia baru, dan kiranya ini menjadi pembaruan bagi semua, karena banyak yang masih buta. Beserta kami ya Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.